Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Arnawati dengan NIM C0312414093. Saya dari Prodi Kedokteran Hewan. Saya dari kelas A. Nah, di sini saya akan membuat video tentang bagaimana proses pembelahan mitosis, menjelaskan jaringan epitel dengan gambar, kemudian menjelaskan cara kerja kelenjar homokrin, holokrin, dan apikron. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis itu terbagi menjadi profase, kemudian metafase, kemudian anafase, dan telofase. Nah, di sini ada pembelahan mitosis terbagi menjadi tahap profase, metafase, anafase, telofase. Nah, adapun gambaran profase ini di sini dalam pada tahap pembelahan profase ini terdiri dari membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, seperti pada gambarnya, yaitu seperti ini. Kemudian nah, seperti ini gambaran profase pada tahap profase. Kemudian ada tahap metafase, yaitu pada tahap ini kromosom sudah berjejer pada bidang pembelahan, seperti pada gambar. Nah, seperti ini pada gambar tahap metafase. Di sini ada kromosomnya, itu sudah seperti ini. Kemudian pada tahap anafase, itu kromatit sudah kromatis di setiap membran sel itu terpisah. Satu yang ke sini. Sel kromatiknya itu saling menarik, seperti pada gambar ini. Kemudian pada tahap terakhir, yaitu telofase. Telofase merupakan membran sel inti yang telah bergabung. Kromosom ini mulai rusak, yaitu gambarannya seperti ini. Ini gambaran pada tahap telofase. Kemudian ada tahap menjelaskan jaringan epitel berlapis gepeng bertanduk. Nah, di sini ada beberapa bagian atau struktur, yaitu ada stratum basalis yang terletak pada yang ini. Ini adalah stratum basalis. Kemudian pada stratum spinosum ada terletak di bagian sini.
Kemudian ini basalis, ini stratum spinosum. Kemudian ada stratum granulasum yang terletak pada struktur ini. Kemudian ada struktur stratum lucidum yang terletak pada pinggiran sini. Di sini ada stratum basalis, stratum spinosum, stratum granulosum, ada stratum lucidum, kemudian bagian E itu antara seperti ini. Itu ada struktur stratum corneum pada bagian E. Ini. Kemudian pada struktur bagian F itu terdapat stratum disjuntivum, yang itu disjunticum, ya, bagian sini. Kan. Itu ini beberapa penunjukan yang jelas pada jaringan epitel bertanduk. Itu yang pertama itu ada tadi stratum basalis, bagian B itu ada spinosum, kemudian bagian C ada granulosum, kemudian yang ke D itu ada lucidum, dan yang ke E itu ada stratum corneum, dan yang ke 6 itu ada stratum disjuntivum. Kemudian ada penjelasan bagaimana cara kerja enzim, bagaimana cara kerja kelenjar holokrin, apokrin, dan merokrin. Di sini kita bisa melihat bagaimana cara kerja merokrin, holokrin, dan apokrin. Cara kerja holokrin yaitu selnya melakukan penghancuran semua sel, contohnya pada kelenjar sebase. Kemudian pada sel apokrin itu terjadi pada hanya di sel bagian apikal yang lepas sebagai sekretnya, contohnya pada kel memae dan kelenjar keringat, contohnya pada kelenjar memae dan kelenjar keringat. Kemudian ada merokrin, yaitu selnya tidak hancur dan sekretnya dikeluarkan dari selnya, contohnya pada kelenjar luda dan pada kelenjar pankreas. Penjelasan lebih lanjutnya itu ada mekanisme dari sekret gabel dari merokrin, apokrin, dan holokrin. Bisa dilihat dari sini. Nah, di sini merokrin itu mengeluarkan sekresi melalui exofisis vakuolar. Kemudian apokrin ini pada kelenjar apokrin melepaskan sekresinya bersama bagian apikal sel. Kemudian yang terakhir ada kelenjar holokrin, ini melepaskan sekresinya setelah seluruh sel hancur. Nih, ini pada cara kerja holokrin itu selnya hancur seperti pada gambar. Itulah tadi penjelasan tentang bagaimana pembelahan sel, jaringan epitel, dan
Eh, itulah tadi penjelasan tentang pembelaan mitosis. Kemudian ada penjelasan sel jaringan epitel, kemudian ada penjelasan tentang cara kerja kelenjar homokrin, holokrin, dan apokrin. Nah, dalam pembelahan mitosis ini merupakan pembelahan sel anakan yang sel anakannya itu mirip dengan sel indukannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.